Maka kita buka rakor ini dengan berdoa bersama. Bagi yang beragama Islam kita baca suratul Fatihah, karena dalam berbagai hadis menyatakan surat Fatihah dapat dibaca untuk kepentingan apa saja. Maka pada ini kita mohon pada Allah, mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Malang khususnya akan jadi selamat. Masyarakat Kabupaten Malang khususnya diselamatkan dari COVID-19 atau Corona dan khusus, dan juga secara umum mudah-mudahan Indonesia dapat segera terhindar dari virus ini. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kepada semuanya, Pak Kacari, Pak Sekda, dan Pak Ketua Dewan semua yang ada, karena ini rakor saat itu langsung tidak ada sambutan, tidak apa, tapi langsung teknis, sehingga saya berharap nanti di Kabupaten Malang bisa kondusif dan Corona itu tidak terjadi di Malang. Mudah-mudahan Malang Kabupaten ini apapun isunya nihil. Dan saya informasikan untuk sekolah SD dan SMP yang menjadi kewenangan Kabupaten Malang hari ini sudah saya liburkan. Tadi pagi masih masuk dengan saya perintahkan Dinas untuk diberi pencerahan dan edukasi kepada siswanya. Libur ini bukan semata-mata libur untuk kegiatan yang akademis, semuanya tetap belajar, tidak boleh digunakan rekreasi, tetapi tetap belajar di rumahnya masing-masing, dan diharapkan justru libur 14 hari tidak digunakan untuk keluar daerah. Sudah kita tunggu, tapi saya memilih tidak ekspos di media maupun di seperti yang lainnya. Saya diam-diam, tapi itu sudah saya lakukan supaya nanti semuanya tidak panik. Dan karena Malang menurut Dinkes masih zero, sehingga ini supaya tidak berubah. Sehingga itu yang saya lakukan supaya tidak timbul kepanikan. Karena saya semalam mengikuti di grupnya Gubernur Jawa Timur itu sampai K3, Gubernur masih terus aktif buat masukan-masukan itu. Jadi saya kira itu pertama pada hari ini paparan nanti dari Dinkes sama Ketua Sakit dan semua kepala dinas untuk persiapan, dan nanti dari Kapolres nanti berikutnya langkah yang harus dilakukan apa, dan ada instruksi, ada edaran bahwa untuk pertemuan umum pun ini harus kita antisipasi, dan untuk setiap perkantoran ini harus ada deteksi dibantu oleh Dinkes, alat detektor panasnya sama alat cuci tangan itu. Terus setiap instansi harus kita siapin untuk antisipasi. Berikutnya Pak tadi menyampaikan strategi nasional, karena ini sudah menyangkut strategi nasional agar Indonesia tidak panik. Itu yang menyangkut umum. Saya minta nanti Pak Kapolres untuk menggantikan apakah kegiatan itu layak atau tidak, itu nanti biar Pak Kapolres bersama Dinkes untuk koordinasi. Kalau tidak layak ya dibatalkan kegiatan apapun yang mengarah untuk ini itu dilakukan. Yang kesempatan pertama Pak Arbani menyampaikan di mana sebenarnya virus ini menjalar dan bagaimana kita menghindari, dan sikap apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang secara terkoordinasi, sehingga nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah bisa kita ambil kesimpulan Kabupaten Malang sikap apa, sehingga nanti kalau harus dikeluarkan perpu berdasarkan rapor ini kita bikinkan surat keputusan. Saya persilahkan Pak Arbani. Coba akan membuat draft terkait dengan satuan tugas atau gugus tugas di Kabupaten Malang bagaimana penanganan pencegahan virus
COVID-19. Saya akan paparkan terkait dengan saya akan cerita teknis, nanti mungkin disampaikan oleh Dr. Dian ya, yang lebih teknis dari pihak rumah sakit Kanjuruhan. Saya akan menyampaikan kondisi-kondisi yang ada di dunia terkait dengan penyebaran virus COVID-19 ini. Ada beberapa negara yang langsung melakukan lockdown dan ada beberapa negara yang tidak melakukan lockdown langsung. Dari beberapa negara, saya tidak akan cerita teknis ini karena menurut saya teknis nanti bagiannya Pak Dr. Dian ya, yang lebih paham. Nah, jauh negara yang melakukan lockdown di awal seperti Singapura, saya tidak ada di sini, maaf, Singapura, Vietnam dan lain-lain. Di situ untuk penyebaran penyakit ternyata lebih sedikit daripada kita di depan. Seperti Italia, Amerika, Iran, dan termasuk sumbernya yaitu Cina. Yang bersangkutan tidak melakukan lockdown langsung, sehingga penyebaran penyakitnya begitu cepat, ya, begitu cepat sampai di jauh yang terbanyak sekarang adalah di Iran kematian dari penyakit atau infeksi virus corona ini. Jadi nanti mungkin bisa di-share di sini apa yang harus dilakukan di Kabupaten Malang. Ini situasi di Jawa Timur sampai dengan 14 Maret kemarin, hari Sabtu ya. Sampai dengan 14 Maret belum ada kasus. Jumlah yang diperiksa di sini baru 22 orang. Kemudian positif COVID-19 belum ada, negatif 19. Yang 7 masih proses hasil spesimen yang dikirim ke Jakarta. Jadi memang untuk pemeriksaan spesimen ini disentralisir ke Jakarta. Jadi mungkin nanti ke depan akan dikembangkan pemeriksaan spesimen ini di seluruh atau disebarkan ke wilayah yang lain selain Jakarta. Dari 11 orang yang dari 22 orang diperiksa adalah ODP atau orang dengan pemantauan. Di sini belum terjadi sakit. Kemudian dari 11 selanjutnya adalah pasien dengan pengawasan, yaitu PDP. Untuk Kabupaten Malang sendiri, ini kami untuk pasien ODP tidak ada. Maaf ini agak trouble ini. Nah ini untuk ODP di Kabupaten Malang ada 1 negatif meninggal sampai dengan tanggal 14 ya, 1 meninggal, sebenarnya 2. Yang 1 sudah dinyatakan negatif meninggal, yang 1 meninggal barusan, ini belum masuk dalam data kami ya, 1 juga meninggal. Ini juga ada kontak dengan yang meninggal pertama, ini dari Jogja ya, jadi diimport dari Jogja. Yang bersangkutan awalnya dalam mengikuti seminar di Jogja, di situ juga ada dari negara asing. Ya. Itu di Kabupaten Malang yang bersangkutan tinggal di Daun kemarin. Ya. Yang kedua meninggal kemarin
karena spesimennya belum ada hasil, kami di situ kebetulan yang bersangkutan juga punya penyakit TB baru ya, yang kronis, sehingga kami kemarin koordinasi dengan Pak Camat, Pak Eko Mardianto, yang bersangkutan jangan disebut sebagai pasien COVID-19 karena belum ada kepastian. Jadi yang disebutkan meninggal oleh karena kasus TB. Ini kondisi di Kabupaten Malang. Januari kita diperiksa, kita ada orang yang masuk ke wilayah kita yaitu 9 orang. Februari 192 orang, Maret 186 orang. Ini kami data dari kantor kesehatan pelabuhan, ya, kantor kesehatan pelabuhan. Kemudian jumlah yang dipantau selama 14 hari kedatangan ini ada 9, Januari 85, Februari 161 di bulan Maret sampai dengan tanggal 15 Maret. Jumlah orang dalam pemantauan cuma 1 di bulan Maret. Kemudian jumlah pasien dalam pengawasan 3 ya. Ini kemarin ada kasus di Singosari 2 orang, dan kemudian 1 di kemarin yang dari Duren. Dari Singosari dirawat di RST Kota Malang. Situasi Kabupaten Malang dari ODP dan PDP, hasil labnya yang pertama PDP pertama ini negatif, sembuh. Kemudian ODP yang pertama ini juga tidak diambil kebetulan, tapi masih dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan kebetulan tidak ada gejala sakit. Kemudian yang 3 ini masih dalam proses, 2 masih dirawat di RST, 1 ini meninggal. Ini SPO kami, ya, standar prosedur operasional kami dengan KKP. Jadi penelitian epidemiologinya SPO-nya seperti ini. Namun kami kalau koordinasi dengan KKP saja kesulitan. Ada beberapa yang ternyata impornya bukan melalui KKP, tidak terkoneksi KKP, yaitu melalui jalan darat maupun jalan transportasi massal seperti kereta api dan bis-bis. Kami di situ kesulitan untuk mendeteksi apakah yang bersangkutan membawa virus COVID-19 atau tidak. Ini alur pelaporan kasus di jajaran kesehatan, ya. Nanti mungkin bisa dijadikan peraturan bupati atau bagaimana. Ini yang sudah dilakukan dinas kesehatan, ya, kerjasama dengan Kominfo terkait promosi bagaimana penanganan atau mencegah COVID-19. Melalui video call, kemudian menambah frekuensi dialog interaktif baik melalui radio atau bertemu langsung dengan masyarakat yang sudah kami lakukan kemarin dengan pihak kejaksaan, juga kami melakukan sosialisasi. Terus kemudian permintaan dari warga sekitar atau warga se-Kabupaten Malang, puskesmas yang mengadakan sosialisasi tentang pencegahan COVID. Kemudian untuk masyarakat Balio, kami masih di pintu masuk dinas. Kemudian sosialisasi tentang cuci tangan pakai sabun. Ini setiap kami pertemuan baik itu di puskesmas maupun di dinas kesehatan sendiri, kami melakukan sosialisasi cuci tangan dengan sabun. Di pertemuan-pertemuan yang kami lakukan pasti kami lakukan itu. Jadi setelah masuk prakteknya sekalian.
Tadi di sini juga sudah dipraktekkan di RSUD Kanjuruhan, semua sudah diwajibkan untuk cuci tangan dengan hand sanitizer oleh Rumah Sakit Kanjuruhan. Jadi, saran solusi kami, Pak, mohon saran solusi kami, mohon maaf, ini yang terlalu jadi saran solusi kami, Pak. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa untuk deteksi melalui bandara kami sudah kerjasama dengan KKP, tapi untuk pintu masuk ke wilayah Kabupaten Malang kami kesulitan untuk melaksanakan deteksi. Jadi di situ pintu masuk kita adalah melalui mobil pribadi yang masuk ke Kabupaten Malang, angkutan massal baik itu bis maupun kereta api, itu kita tidak bisa mendeteksi, sehingga import virus COVID ini kemungkinan di Kabupaten Malang juga ada yang tidak terdeteksi. Jadi mungkin itu yang perlu kita cermati. Terus kemudian tadi secara informal kita sudah sampaikan dengan Dr. Dian dan Pak Sek bahwa kami yang kami takutkan adalah terjadinya peningkatan secara drastis untuk kasus infeksi ini. Yang kita takutkan kapasitas dari rumah sakit kita ya itu nanti terbatas, ya takutnya nanti tidak ada tempat lagi atau lokasi lagi yang untuk ODP maupun PDP di Kabupaten Malang yang terdeteksi. Jadi itu kekhawatiran kami, karena kalau kapasitas rumah sakit sudah tidak cukup, maka yang akan terjadi adalah apalagi kalau petugas pelayanan kesehatan juga ikut terinfeksi, itu menjadikan masalah. Jadi takutnya nanti malah penyebarannya menjadi lebih masif lagi. Demikian Pak Bupati yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan pertemuan rakor ini kita bisa bekerja bareng terkait dengan pencegahan penyakit virus corona ini, dan mudah-mudahan ke depan tidak ada yang sakit positif COVID di COVID-19 di Kabupaten Malang. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang pertama, dan yang paling utama, saya mengimbau dan mengajak semuanya hadir untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan dengan kondisi sehat. Salam dan salam pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Bupati, Saudara M. Sanusi, beserta Bapak Sekda dan Kepala OPD yang dapat hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Bapak Gading, Bapak Ketua DPRD dan Bapak Ajari Kabupaten Malang. Secara langsung saja, secara singkat, jadi kami akan paparkan terkait dengan kesiapan rumah sakit terhadap kasus infeksi COVID-19 ini. Next. Jadi dengan adanya informasi baik dari media massa maupun dari Kementerian Kesehatan, dari kami secara langsung mengadakan pertemuan manajemen maupun PPI yang ada di rumah sakit. Jadi PPI ini adalah dalam pencegahan infeksi. Kami melakukan pertemuan secara simultan dengan prinsip bahwa kami sebagai rumah sakit di Kanjuruhan harus siap terhadap kasus yang akan muncul.
Kita mulai dengan adanya edaran dari Kemenkes tentang rumah sakit rujukan. Memang kami tidak masuk dalam kategori itu, tetapi ada edaran dari Kepala Dinas Provinsi, kami juga dimasukkan sebagai buffer untuk rujukan di Jawa Timur. Untuk itu kami sikapi dengan membentuk SPO-nya, timnya yang bertanggung jawab terkait dengan kasus ini. Tentunya yang kami siapkan itu adalah internal dalam rumah sakit, karena kami berpikir tempat terakhir untuk perawatan pelaksanaan pasien ini adalah di rumah sakit. Untuk itu kami sepakat bahwa rumah sakit harus siap, ya, siap dalam artian kita tidak boleh terinfeksi. Itu yang pertama, sehingga kita membuat SPO terkait dengan persiapan penanganan pasien ini. Jadi terkait dengan tim ini kami susun sebelum adanya surat edaran dari pemerintah, di mana terkait dengan penanggulangan ini ada protap, ya, susunan berdasarkan gugus. Kami membentuk tim, ya, seperti yang ada di rumah sakit untuk mengatasi atau membentuk kegiatan dalam bentuk tim. Jadi ini adalah susunannya, mulai dari itu penanggung jawab, ya, dan penanggung jawab adalah Wadir Pelayanan Dr. Amudi, kemudian sebagai ketua ini Dr. Hendri dan Dr. Muriga, ya, beliau ini juga aktif sebagai ketua PPI di rumah sakit. Dan kita libatkan semua unsur yang ada, unsur manajemen, unsur medis, unsur perawatan, dan instalasi terkait, ya, baik itu penunjang radiologi, laboratorium, maupun instalasi BD, instalasi perawat inap, khususnya isolasi. Terkait alur penanganan COVID-19, perlu kami laporkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan itu mempunyai ruang isolasi. Kriteria ruang isolasi adalah bahwa bagi pasien yang dianggap menular, maka itu harus wajib hukumnya kami serahkan. Iya, masih salaman. Padahal tadi Bapak Bupati sudah mulai bersalaman. Jadi terkait dengan informasi Rumah Sakit Kanjuruhan itu ada 7 tempat tidur ruang isolasi dengan pemenuhan kriteria. Jadi ada istilahnya ruang perantara, pasien yang dirawat tidak boleh berhubungan dengan alur umum, ya, jadi harus melalui istilah kita ruang perantara atau antro, baik petugasnya maupun pasiennya. Kami ada 7. Untuk kriteria yang belum kita punyai terkait dengan ruang isolasi, seharusnya ruang isolasi itu adalah negatif pressure, jadi tekanan negatif. Harapannya apa? Supaya kuman virus yang ada di sana tidak akan bisa keluar nanti di situ. Untuk kami memang belum, tapi secara standar memang bisa memakai dengan aliran udara. Jadi ada ulat udara yang masuk, kemudian udara yang keluar. Dan tentunya udara yang keluar kita tidak sembarangan untuk melepaskan kepada daerah sekitarnya. Jadi kita lakukan pembuangan itu di atas, ya, tidak lalu lalang petugas maupun karyawan maupun keluarga pasien yang saat ini ada di rumah sakit. Dengan adanya COVID ini, maka kami bersepakat untuk apabila memang ada COVID, maka ruang ini yang paling representatif untuk menangani atau merawat pasien COVID. Sehingga terkait dengan pasien yang menular, itu kami pindahkan kepada ruang dalam tanda petik isolasi juga,
tapi kita memakai kriteria berdasarkan jarak antar tempat tidur. Jadi kita siapkan tanpa antrum, tapi kita dalam jarak antara satu dengan pasien itu ada jaraknya. Ya. Kalau antrum, masing-masing pasien punya ruangan sendiri-sendiri. Jadi untuk itu bagi pasien-pasien kami yang memang itu harus gawat dengan menular, kita geser ke ruang isolasi dengan sistem cover tanpa antrum. Jadi terkait dengan pasien yang masuk untuk ya dirawat jalan, maka kita akan menanyakan terkait dengan gejala. Jadi gejala di sini adalah terkait dengan batuk, pilek, kemudian ada panas. Yang terpenting ada tambahan lagi, ada riwayat bahwa pasien pernah bepergian atau datang dari tempat negara yang ada terjangkit COVID. Ya, begitu itu ada, maka petugas akan langsung memberikan masker. Ya, dan selanjutnya akan diantar ke ruang dekontaminasi. Jadi ruang dekontaminasi kita buat satu ruangan khusus yang ada di GD, di mana itu seperti sistem ruang isolasi. Jadi ada antrumnya. Jadi pasien akan dirawat, diperiksa, diperiksa, di screening itu di ruang namanya dekontaminasi. Jadi ruangan ini terpisah, ya, ada ruang perantara. Kemudian dilakukan pemeriksaan di sini, ya, untuk menegakkan pasien ini termasuk orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan, karena SPK-nya akan berbeda. Terkait dengan saya singkat ODP, orang dalam pemantauan, itu memang pada saat pemeriksaan labnya ya tidak sesuai kriteria dari COVID, ya, terkait dengan hasil darahnya. Kemudian yang kedua, untuk fotonya tidak ada tanda-tanda pneumonia. Maka kami rumah sakit akan memasukkan kategori ini menjadi ODP. ODP nanti akan diberikan kartu untuk selanjutnya kita akan bekerjasama dengan dinas kesehatan untuk melakukan pemantauan. Terkait dengan pasien yang keluar dari rumah sakit dengan status ODP, diharapkan 14 hari tidak boleh keluar. Tentunya yang dimaksud di sini adalah membatasi, ya, terkait dengan tidak keluar untuk di tempat yang ramai, jika diperlukan untuk kebutuhan khusus, maka itu memakai alat pelindung diri. Ini terkait dengan pasien yang kita terima di rawat jalan, dan supaya pelaksanaan di rumah sakit ini tidak tertular, maka alur dari pasien yang sudah kita curigai untuk dilakukan screening di poliklinik tidak melalui jalur yang pasien biasanya atau keluarga yang biasanya lewat. Jadi kita lewatkan luar, ya, supaya tidak terimbas dengan yang lainnya, langsung menuju ke IGD, ke ruang dekon. Pertanyaannya, gimana kalau hujan? Kita siapkan ambulan. Ya, yang penting adalah kita meminimal penyebaran di rumah sakit ini. Kemudian apabila itu langsung di IGD, ada tanda dan gejala seperti yang di poli, maka diberikan masker dan masuk ke ruang dekon dan protap sesuai yang saya sampaikan di awal. Dalam hal melakukan screening penapisan, seperti tadi saya sampaikan, memang sudah ada formatnya. Jadi petugas akan menghafalkan ini dan sangat mudah sekali, tidak perlu lama, tinggal ditanya tentang gejalanya, ya. Kemudian berdasarkan riwayatnya, pernah pergi dan sebagainya, ataupun dari wilayah yang terdampak, maksudnya lokal,
Misalkan beliau dari Solo, karena Solo sudah ada, maka kita juga masukkan itu menjadi kewaspadaan kita untuk melakukan screening. Ya. Ini tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau misalkan dia ada pneumonia, masuk ke PDB, ya apabila lab juga masuk PDB, apabila hasil normal masuk PDB. Ini secara detail terkait dengan kegiatannya. Jadi dokter, perawat, yang radiografer yang melakukan semua memakai APD. Ya, begitu keluar dari pemeriksaan mereka hukumnya wajib untuk melakukan kepon. Jadi mandi, kemudian bajunya dipisahkan, ditaruh tas kresek kuning itu infeksius dan beliau harus berganti dengan pakaian. Prinsipnya adalah mengurangi penyebaran. Terkait dengan sistem pengambilan darah dan semuanya sudah kita siapkan SPO-nya. Kita minimalkan ya kontak ya, terkait dengan pasien yang kita observasi dengan petugas kita. Kita sudah melakukan SPO terkait dengan pemeriksaan dalam penapisan sampai keluar diagnosa kita hitung tidak lebih dari 2 jam. Dengan rincian bahwa untuk pemeriksaan laboratorium kita kemarin kebetulan langsung ada kasusnya, jadi 30 menit harus beres. Kemudian untuk radiologi di bawah 45, dan yang terpenting adalah dokternya siap setiap saat dikontak. Itu yang terpenting. Karena apa? Decision terkait dengan apakah ini ODP, PDP ada pada DPC. Ini yang tadi saya terangkan untuk yang di atas, yang ODP isolasi 14 hari. Sekarang terkait dengan rujukan untuk pasien dalam pemantauan. Ini maksudnya apa yang tadi? Riwayat dari datang atau tempat negara asal yang berdampak positif, batuk juga ada, panas mungkin tidak begitu tinggi, kemudian hasil lab menunjang, kemudian radiologi juga bukan sebagai penyembuh. Ini masuk dalam PDP. Untuk saat ini rumah sakit kami laporkan kepada Bapak Bupati dan semuanya yang hadir, kami sedang berusaha mengoptimalkan ruang isolasi yang ada. Karena ruang isolasi yang ada itu belum ada antrumnya. Ya, syaratnya penyebaran bahwa pasien, keluarga, petugas keluar dari sana harus steril. Ini yang belum sedang kami persiapkan. Untuk itu skenario yang pertama adalah bila ditemukan PDP, ya bila ditemukan PDP maka dirujuk ke RSSA, dan kami sudah melakukan komunikasi melalui hotline COVID-19. Kenapa harus demikian? Protapnya supaya bagi rumah sakit yang akan mendapatkan pasien harus bersiap-siap. Demikian juga informasi terkait pasien rujukan dari Vaskes kita melakukan komunikasi. Jadi untuk sementara begitu pasien dikatakan PDP, maka petugas kita akan mengirim ke RSSA. Dan di RSSA sudah disiapkan dan wajib hukumnya ambulansnya, petugasnya pulang dari sana sudah dalam keadaan steril. Artinya melakukan dekontaminasi. Ya. Untuk RSUD, kebijakan kami terkait dengan rujukan Vaskes pertama, di dalam waktu pengiriman ambulan petugas tetap pakai APD, kita sudah siapkan tempatnya supaya tidak begitu mencolok. Menunggu sampai hasil keputusan dari DPJP, ODP atau PDP. Jika ODP, maka pasien yang tadi dan mungkin keluarganya akan dibawa oleh ambulan yang sama dan melakukan dekontaminasi di Vaskes pertama. Tetapi apabila masuk kemudian itu PDP, hukumnya wajib, ya ambulannya, petugasnya harus dekon dulu di sini. Kita juga sudah siapkan. Jika RSSA sudah overload
dan kita menjadi mau tidak mau harus merawat, maka itu adalah kewajiban kita untuk menyiapkan. Untuk itu kami sudah menyiapkan ruang merawat isolasi non-brojol yang sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa itu akan kita optimalkan. Sekarang saya sampaikan terkait dengan jalurnya. Ya, terkait jalur untuk pasien PDP yang akan dirawat di dalam, maka pasien akan lewatkan melalui alur khusus. Jadi sekali lagi tidak melalui tempat yang ramai, tapi melalui ruangan keluar dari dekontaminasi, kemudian ke arah timur, kemudian menuju ke arah selatan. Terkait dengan pasien yang tadi dan petugas, maka ini wajib hukumnya dengan memakai APD. Jadi kita ada 2 APD, single use dan reuse. Terkait dengan masker N95, nurse cap, apron, handscoon, semua harus dilepas, diganti. Untuk yang APD yang lainnya reuse, seperti goggle, face shield, sepatu boot, kita lakukan desinfeksi supaya bisa dipakai lagi. Tentunya sesuai dengan protap terkait dengan desinfeksi untuk alat-alat ini. Sedangkan tugas seperti tadi harus mandi dengan klor oksigen 2%. Terkait dengan proses administrasis, semuanya dilakukan oleh transporter, tidak berpindah-pindah. Prinsip supaya tidak ada penyebaran di rumah sakit ini sehingga kita bisa optimal. Mudah-mudahan apa yang ditakutkan oleh Bapak Kabidkes kami akan siapkan supaya rumah sakit jangan sampai menjadi lockdown ya, semua tersebar. Makanya kita siapkan itu. Ini yang tadi saya serahkan terkait dengan pasien yang dirujuk. Ya, sudah saya di depan. Ini yang terkait dengan ruang isolasi yang kita punyai. Jadi seperti ini adalah pasien masuk. Ini adalah untuk antrum, petugas masuk harus memakai APD yang ada di sini. Inilah yang namanya ruang isolasi. Kalau di rumah sakit yang sudah maju, yang sudah sesuai protap, ini adalah negatif result. Jadi masing-masing ruangan masuk, begitu terbuka, itu tandanya langsung bergerak menjadi positif. Itu namanya negatif result. Itu mencegah supaya tidak ada penyebaran. Untuk kami, masing-masing sudah sendiri-sendiri pakai sistem aliran udara. Kemudian terkait pasien, apabila nantinya ada yang PDP, ini ada kamar mandi, jadi mereka harus dekon baru boleh keluar. Sedangkan yang belum adalah untuk kamar mandi petugas. Ini APD yang ada, ya, sebelah kanan, ya, ini yang lengkap. Ini adalah standar yang ada. Mungkin di TV juga ada. Seperti astronot, ya. Kami dengan keterbatasan tetap prinsip jangan sampai ada penyebaran. Kita optimalkan yang ada. Jadi ini kita pakai apron, ya. Ini mungkin Bapak akan bisa melihat apron ditambah dengan jas hujan. Tapi prinsip kami adalah petugas kami jangan sampai tertular. Prinsipnya apa? Pak Dokter, APD-nya punya berapa? Yang astronot. Yang astronot punya ada itu? Belum punya Pak. Makanya ini nanti kami sampaikan. Tapi kami tidak menyerah di situ. Terus sini apa persiapannya? Jadi sudah. Ya, jadi apron istilah kita sudah ada plastik ban. Cuma itu masih terbuka. Maka kami tambahkan dengan jas hujan. Itu gimana? Ini termasuk yang kita usulkan pada Bapak pemerintah yang sudah diizinkan Bapak. Nanti kita sudah mengusulkan. Jadi kemarin, maaf belum saya laporkan. Jadi apa yang kita siapkan di rumah sakit sudah diinformasikan kepada Bapak Bupati. Dan kemarin terkait dengan keperluan APD, masker, kemudian Google dan seluruhnya sudah dihitung untuk persiapan 4 bulan.
Kemudian kemarin kita sudah menyampaikan, mengusulkan sekitar 431 juta. Dan kemarin Bapak Bupati, ya aplaus buat Bapak Bupati. Jadi atas izin beliau langsung memerintahkan BKD ya, Pak Tommy, untuk menyediakan, dan ternyata pas ada rapat dan itu bisa good. Terima kasih sekali Bapak. Jadi kali ini kami akan siapkan sesuai dengan usulan kami. Jadi prinsip adalah ini, kita tidak kepingin petugas kita terinfeksi. Ini inovasi saja, tapi semuanya sudah ada yang menutupi, tidak ada celah untuk droplet percikan dan begitu petugas. Dan ini juga sudah kita pikirkan, kalau memakai APD ini setiap, jadi oleh Dr. Amofi sudah disiapkan, petugas sudah dihitung, jadi setiap shift itu 8 jam. Dan kemarin sudah simulasi, dokter pakai ini subuh. Jadi kalau misalkan tidak perlu diet, pakai ini aja cukup 8 jam pasti. Makanya kemarin kita mensiasati untuk apabila ada pasien, maka shift untuk petugas yang di ruang isolasi kita bagi menjadi 2 shift, jadi 4 jam. Nanti kita lihat, kalau misalkan itu ternyata masih juga memberatkan, akan kita evaluasi lagi. Ya, jadi ini gambaran dari luar ruang dekontaminasi yang ada di PD. Pasien masuk di dalam, ini ada di dalam, semua sudah lengkap, ada shower, ada air washnya, ada oksigennya, semuanya diperiksa di sini. Ya, semua diperiksa di sini. Alatnya masuk, keluar nanti harus dibersihkan oleh petugasnya. Ya, ini ruang pintu antrum yang dari PD, di kapal petugas dengan shower. Ini set APD yang sudah disiapkan. Ya, ini untuk teman-teman yang dari Paskes 1. Jadi ini adalah ruang dekon untuk ambulannya. Ya, ini untuk ambulannya terbuka, ya, bisa dilihat. Jadi untuk air ataupun apa yang akan dihasilkan dari limbah itu akan turun di sini dan masuk ke limbah. Sedangkan untuk petugas nanti di sisi sini akan ada ruang untuk dekon. Ya, ini. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, maka semua alat harus dibersihkan ya, dengan trailis dan seperti embun begitu, atau dilakukan pembersihan dengan bahan desinfektan. Ini alur yang saya ceritakan. Jadi ini di luar IGD ke sini, masuk ke sana, kemudian masuk ke Selasar. SPO kami sudah koordinasi, apabila ada pasien yang akan menuju Imam Bonjol, maka security satpam akan mengamankan, tidak diperbolehkan ya untuk pasien lewat ya ataupun petugas. Sedangkan di belakangnya troli itu nanti ada petugas yang membersihkan jalannya, karena bisa jadi pada saat di pemeriksaan droplet kemudian kena bannya. Kita berusaha seminimal mungkin untuk itu. Terkait dengan transport ke ruangan, maka pasien harus dimasukkan ke kapsul ya isolated plastik ya, seperti bentuk keranda tapi itu nanti plastik ya, ada oksigennya supaya tidak menular kemana-mana. Ini ruang isolasi tadi yang sudah saya sampaikan. Ini yang saya modifikasi untuk pasien-pasien penyakit menular airborne disease. Standar memang mengatakan tidak perlu antro ya, sementara dalam arti yang bukan per masing-masing, tapi berdasarkan jarak ya, jarak batas jarak. Dan ini sebetulnya untuk kapasitas ruangan ini bisa 8, tapi kita hanya isi 3 supaya sesuai dengan standar. Kemudian izinkan kami melaporkan terkait dengan kasus yang sudah
kita tangani, yaitu pada tanggal 10 Maret kami mendapatkan laporan dari dinas maupun puskesmas bahwa ada pasien dengan anamnesa panas batuk, ada riwayat datang dari Singapura. Ya, memang tidak ada keluhan sesak, maka pasien diharapkan diinformasikan supaya dikirim ke rumah sakit dan kita periksa ya dengan APD yang lengkap. Kemudian kita tegakkan untuk diagnosanya. Pasien ini difoto, dilakukan lab, dan alhamdulillah kondisinya tidak ada tanda-tanda pneumonia. Kemudian terkait lab juga bagus, sehingga DPJP menetapkan bahwa pasien termasuk pasien ODP, ya, sehingga pasien dipulangkan selama 14 hari untuk dipantau oleh puskesmas dan kita sudah laporkan kepada dinas kesehatan. Ya, ini adalah presentasi yang bisa saya sampaikan. Cuma ada beberapa yang perlu kami mohon izin kepada Bapak Bupati dan supportnya terkait dengan kebijakan yang akan kita lakukan di sini. Kami akan mengurangi, meminimalisir terkait penyebaran. Jadi nanti akan kita tetapkan untuk pembatasan besuk. Artinya apa? Mungkin akan kita tetapkan pasien yang dirawat di sini tidak diperbolehkan untuk dibesuk, ya, supaya apa? Menghindari terjadinya penyebaran. Tentunya kami akan berikan informasi kepada keluarga kenapa harus sekian supaya tidak ada kepanikan. Yang kedua, mohon nanti support terkait dengan rencana kami dari rumah sakit untuk mengoptimalkan ruang isolasi kami yang masih belum sesuai standar, dan ini mohon arahan. Jadi kami mohon tentunya di kabupaten harus ada tim yang bertanggung jawab untuk ini sehingga satu komando, sehingga tidak ada masing-masing membuat statement yang berbeda-beda, karena ini adalah menambah kabupaten Malang secara keseluruhan. Itu aja saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, sebelum duduk, pertama saya minta nanti untuk ambulannya itu ambulan khusus, jangan ambulan yang sudah harus disiapkan, ambulan khusus yang untuk yang menggunakan ambulan yang lain. Yang sudah digunakan ini bisa khusus dan menggunakan harus semprot spesial. Saya selaku Ketua Sekretaris tugaskan untuk kabupaten koordinator kesehatan ini dicatat semua, anggaran untuk ini segera dipenuhi, kebijakan kabupaten untuk mengadakan alat-alat. Jadi nanti kabupaten komandonya ini untuk koordinasi, tapi kalau terjadi komandonya sudah dengan pusat ada BPBD Bapak yang nanti pengawal. Tapi hati-hati sudah pulang. Ya, terkait ambulan kami sudah berikutnya untuk deteksi virus ini punya enggak masalah? Baik, Bapak, jadi tadi belum diterangkan baik dari kami rumah sakit maupun dari dinas. Jadi terkait dengan pasien yang PDP itu harus ditentukan pasien ini positif COVID atau bukan. Nah, itu melalui pemeriksaan swab melalui mukosa hidung maupun tenggorokan, di mana kami rumah sakit harus bekerja sama dengan di Litbangkes, karena untuk sementara masih dipusatkan di sana. Tapi kalau melihat dari informasi di mass media, ternyata rumah sakit Al-Angga merupakan pusat tropik dan di sana memang sudah lengkap. Itu akan lebih pendek waktunya. Jadi diambil, baru setelah itu apabila positif, itu baru dikatakan kita harus menyatakan bahwa itu positif. Terus di rumah sakit nanti komandonya sama, terus tugas dokternya kalau bisa benar-benar juga nanti Pemerintah bisa
Terima kasih. Baik, kami mohon kesediaan teman-teman yang tadi sudah saya sampaikan secara jelas. Jadi sebagai penanggung jawab adalah PLT Badir Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan. Kami persilakan Bapak Dr. Amfi Wahana. Nanti nomor telepon harus bisa ya Pak. Siap untuk menerima. Kemudian sebagai ketua tim COVID itu Dr. Henry Wiono, spesialis paru. Dengan wakilnya Dr. Nurika, spesialis penyakit dalam, dan kami dibantu dengan beberapa teman-teman di instalasi dan unit. Bapak-bapak, kami siap. Kira-kira sampai saat ini obatnya sudah ketemu belum? Baik, terkait obat kita masih sekali lagi bahwa terkait obat itu harus berdasarkan penelitian, karena ini merupakan virus yang jenis lain. Jadi tentunya baru terlihat setelah ini diperiksa sekian lama baru muncul. Terkait pengobatan ini memang ada beberapa literatur yang bisa digunakan. Contohnya dengan menggunakan obat kloroquine. Mohon mungkin supaya lebih profesional, ketua tim nanti bisa menjawab terkait dengan terapi yang akan kita berikan kepada pasien. Terus sementara yang kami dapatkan bisa menggunakan memang kloroquine. Dan kemarin kami sudah koordinasi dengan dinas kesehatan, ternyata kosong. Kenapa kosong? Bisa saya pahami karena untuk Kabupaten Malang bukan daerah Malangnya. Bagi Sumatera, puskesmas dinas Sumatera, NTT, saya yakin banyak karena saya dulu alumni dari Sumatera, itu sampai bertemu kloroquine itu banyak. Ada tambahan Guru Ika sama terkait terapi supaya kita mampu. Untuk terapi ya, jadi COVID ini kan spektrum. Dari yang paling ringan adalah infeksi saluran pernapasan ringan biasa seperti flu dan sebagainya, sampai yang berat terjadi pneumonia berat, gagal nafas atau istilahnya sepsis dan sebagainya. Kalau pengobatan spesifik untuk COVID ini belum ada. Ya, jadi pengobatan yang dilakukan adalah pengobatan gejala atau simptom. Memang ada beberapa jurnal yang mengatakan oke, pakai obat kloroquine, obatnya malaria. Ada juga yang obat oseltamivir, obatnya HIV. Namun itu belum diakui secara tegas bisa dipakai sebagai pengobatan pasti untuk COVID ini. Jadi pengobatan yang kita lakukan sekarang dan sementara berlangsung adalah pengobatan gejala dengan melihat apakah ada efek pneumonia yang timbul. Kalau nanti itu misalkan ada efek pneumonia yang timbul dan ada secondary infeksi, baru bisa diberikan antibiotik dan sebagainya. Titik angka titik beratnya pengobatan ini adalah pengobatan ke COVID ini hanyalah pengobatan secara simptom dan menjaga daya tahan tubuh saja. Mungkin itu. Terima kasih Dr. Henry. Demikian Bapak, memang tidak ada pengobatan saat ini. Setelah tadi saya jelaskan bahwa ini perlu penelitian, perlu waktu, tetapi ada sebagai medis mencegah supaya itu menjadi memberat, jadi untuk antisipasi itu. Demikian. Terima kasih Pak Dokter. Untuk ketua tim percepatan penanggulangan COVID virus krisis atau COVID-19 untuk Kabupaten Malang, kita tunjuk Pak Sekda. Nanti tinggal bentuk timnya dari BPS, BPBD dan Timsel, ini segera nanti. Dan Pak Sek nanti ke Sukacamat, silakan untuk waspada. Pak Kapolres, Pak Kapolsek dan Pak Bidang Pak Dandim, Pak Wakil sama Pak Bicaya. Ini refleksi karena apa yang disampaikan Bapak Dr. Dia tadi, kita harus lebih banyak prediktif. Itu jangan sampai ada yang membawa virus ini harus terdeteksi benar, jangan sampai lolos hingga di daerah ini.
bisa dilakukan kalau tadi sampai saat ini obatnya belum ketemu. Nah, kalau obatnya belum ketemu, jangan sampai ada karena obatnya itu sudah kalau ada yang terjadi. Ya. Mungkin Pak Kapolres minta nanti dalam pengamatan ini apa yang harus kita lakukan secara koordinasi nanti bergerak nanti Pak Kapolres harus terlibat bersama karena yang punya pasukan ini bisa punya kamar pada tim punya tim Pak Kapolres punya Kapolsek sampai ke tingkat desa punya kepala desa Pak Dandim punya Bapeda Pak Kapolres punya Bapeda. Nah ketika ada gejala tiga komponen ini harus segera koordinasi dengan Dinkes langkah-langkah dari mana ini segera cepat kalaupun bisa seandainya boleh itu segera operasi gitu. Operasi terhadap yang dicurigai punya itu masuk ke Kabupaten Malang dari bandara maupun ini harus segera isolasi jangan sampai masuk. Kalau memang ada pendatang atau orang yang bepergian dari daerah yang terdampak itu ini harus kita amankan secara rumah sakit. Kalau semua lihat tidak boleh pulang. Ini